Kita punya 24 jam dalam sehari. Berarti ada 168 jam dalam seminggu. Tapi menurut kita itu nggak cukup. Kita masih sering ngerasa tugas-tugas kita nggak bisa selesai. Padahal udah dikerjain mati-matian. Kadang sampai begadang ditemenin Indomie sama Nescafe. Apalagi di saat UAS begini, deadline yang seminggu berasa semenit. Dan juga tentunya urusan kita nggak cuma tugas-tugas itu. Habis begadang masih harus ke kampus atau event atau kerja part time. Terus belum lagi kalau kita dikasih tanggung jawab yang lain, tugas tambahan contohnya. Pasti kita bakal kewalahan. 24 jam sehari rasanya nggak cukup. Sekarang aja kita begini, gimana nanti pas udah kerja, udah berumah tangga. Nah, satu hal yang bisa kita usahain biar 24 jam tuh rasanya turah-turah kalau kata orang Jawa, yaitu kita bisa memanajemen waktu. Yang pertama, kita bisa catat kegiatan apa aja yang kita lakuin selama seminggu. Lama bener ya seminggu. Ya, di sini seminggu tapi biasanya 3 hari udah kelihatan kok habit kita. Nah, kalau kita udah catat, kita bisa lihat tuh apa aja yang kita kerjain dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan berapa estimasi waktu kita dalam ngerjain kegiatan tersebut. Nah, setelah kita nyatat kegiatan kita sehari-hari, di situ kita jadi tahu tuh seberapa kamar banyak kita. Nah, dari situ kita bisa juga ngurangin atau ngebuang kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Misalnya cuma scroll-scroll TikTok atau scroll-scroll IG. Nah, setelah kita ngebuang kegiatan-kegiatan yang kiranya kurang bermanfaat, sekarang kita bisa nih ngelis kegiatan-kegiatan yang harus kita lakuin, tentunya yang bermanfaat bagi kita. Saya contohin aja kali ya. Pertama, kuliah. Habis itu ngerjain tugas, terus makan, tidur, dan juga olahraga. Nah, kayak gitu contohnya. Sekarang tinggal kita sesuaiin sama jamnya. Nah, ini saya kasih contoh lagi nih. Kurang baik apa coba saya? Pertama, dari bangun tidur. Kita contohin aja 4:30 setelah sholat subuh. Di situ bakal saya isi dengan olahraga. Olahraga kira-kira jam setengah lah. Udah sama istirahatnya. Setelah olahraga, mandi dan persiapan buat kuliah. Nah, sebelum kuliah kira-kira jam 6:30, setelah mandi bisa diisi dengan sarapan. Kemudian jam 7 kuliah. Misalnya hari Senin, saya kuliah dari jam 7 sampai jam setengah 1. Nah, setelah itu sholat duhur. Kemudian bisa diisi dengan tidur siang. Setelah bangun habis asar, diisi lagi dengan olahraga nih biar sehat. Setelah olahraga, mandi, kemudian sholat maghrib dan isya. Setelah itu jam 7:30 malam diisi dengan ngerjain tugas-tugas kuliah sampai jam 10, kurang lebih 2,5 jam cukup boleh ya. Kalau nggak selesai bisa dilanjut besok. Pokoknya jam 10 udah harus coba tidur dan matiin HP. Nah, itu tadi contoh dari saya di hari Senin. Mungkin di hari-hari berikutnya jadwalnya akan berbeda, karena mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan pokoknya. Mungkin kuliahnya dari pagi sampai sore. Nah, di situ bisa dirubah kegiatan-kegiatan yang tadi kayak makan, tidur, dan olahraga. Tinggal dicocokin sama kegiatan kita yang pokok, seperti kuliah tadi. Semua rencana-rencana yang kita udah tulis tidak akan berjalan lancar kalau kita tidak bisa konsisten dalam ngelakuinnya. Apalagi kalau kita ngeremehinnya. Waktunya makan bukannya makan, malah main game. Akhirnya entar mahnya kambuh. Waktunya tidur malah begadang maraton anim atau maraton drakor nih buat yang cewek-cewek. Nah, cowok-cowok juga sih. Akhirnya besoknya kesiangan, terus gak masuk kuliah. Waktunya ngerjain tugas malah dipakai nongkrong gak jelas. Akhirnya pusing sendiri waktu deadline dah tiba, dan akhirnya tugasnya gak tuntas. Jadi semua yang udah kita rencanain harus bisa kita lakuin dengan konsisten. Kalau rencana-rencana kita tadi sudah bisa kita lakuin dengan konsisten sampai menjadi habit atau kebiasaan kita, tentunya berbagai macam manfaat akan datang kepada kita. Contohnya, badan yang sehat karena kita makan teratur, tidur juga teratur, dan juga kita olahraga pagi dan sore. Nah, kemudian kita tidak akan pusing dengan deadline yang menghantui kita, karena tugas sudah kita kerjakan di waktu yang tepat. Kemudian karena kita tidur di waktu yang tepat pula,
kuliah tidak akan terlambat. Nah, kalau sudah seperti itu, hidup akan terasa lebih mudah untuk dilakukan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, 24 jam dalam sehari akan terasa turah-turah kalau kata orang Jawa.